Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucipto, Kepala SMP Negeri 2 Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya memaparkan praktek baik saya dalam mengembangkan komunitas belajar yang melibatkan orang tua di sekolah kami. Praktek baik itu saya beri judul Super Mitra Sekolah, yaitu program pelibatan orang tua dalam observasi kelas untuk mendukung pertumbuhan belajar anak-anak di kelas. Sebagai kepala sekolah, saya menginginkan orang tua lebih aktif lagi terlibat dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Salah satu yang kami inginkan, mereka terlibat dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas dalam rangka memberikan umpan balik yang cukup sehingga pertumbuhan belajar menjadi lebih baik. Namun, kita temui di lapangan situasinya orang tua itu takut dan cemas apabila diminta untuk hadir dan lebih-lebih lagi melakukan observasi di dalam kelas. Hal ini tentu saja mungkin juga dari pengalaman masa lalu, bahwa pendidikan tradisional itu selalu menekankan bahwa guru atau sekolah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak didiknya tanpa melibatkan orang tua. Padahal kalau orang tua mampu dan mau terlibat di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, maka akan menguntungkan bagi perkembangan anak didik dan pertumbuhannya, yaitu guru akan terbantu bagaimana memecahkan masalah-masalah dalam menghadapi kesulitan belajar anak. Selain itu juga akan memperkuat keakraban antara guru, orang tua, dan anak untuk mendampingi mereka sehingga mereka lebih tangguh dan tumbuh dalam pembelajaran yang lebih baik. Tantangan utamanya adalah bagaimana agar orang tua mau diajak untuk terlibat dalam observasi kelas sehingga mampu memberikan umpan balik terhadap pertumbuhan belajar anak. Selain itu, tantangan lain akan kita lihat bahwa kondisi ekonomi yang berbeda, pendidikan yang juga mungkin berbeda, latar belakang sosial yang berbeda, dan juga kesadaran yang mungkin cukup terhadap pendidikan itu juga mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dan juga aktif dalam kegiatan mendukung pembelajaran anak di sekolah. Tantangan-tantangan itulah yang membuat saya terus memikirkan bagaimana saya melakukan aksi agar kita dan juga sekolah mampu mendorong keterlibatan lebih jauh orang tua sehingga keakraban, kemudian umpan balik, dan kemampuan memecahkan masalah-masalah dalam hal ini kesulitan belajar siswa bisa terpecahkan secara kolaboratif dan sinergis antara orang tua, guru, kepala sekolah, masyarakat, dan juga lebih-lebih pada anak kita. Program pelibatan orang tua itu saya beri nama Super Mitra Sekolah. Artinya adalah supervisor mitra sekolah yang berasal dari orang tua dalam rangka melakukan observasi kelas untuk mendukung pertumbuhan belajar anak-anak di kelas kita. Aksi pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan teman-teman di komite pembelajaran untuk merencanakan pelibatan orang tua itu. Saya menyampaikan tujuan, harapan, dan apa yang akan dilakukan oleh orang tua di dalam kegiatan observasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh mereka untuk mendukung pertumbuhan belajar anak-anak di kelas-kelas. Yang kedua, saya melakukan orientasi kepada orang tua tentang apa yang harus mereka lakukan dan tanggung jawab mereka dalam observasi kelas. Saya menyampaikan tentang kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi, dan juga bagaimana cara mengasesmen pembelajaran di kelas. Tapi lebih saya tekankan bagaimana mereka melihat pertumbuhan pembelajaran di kelas, bagaimana guru-guru mengelola kelasnya, memberikan perhatian, dan juga
melayani mereka sesuai dengan kebutuhan dan potensi terbaik anak-anak. Yang ketiga, saya menyampaikan jadwal supervisi pembelajaran atau observasi kelas yang harus kita laksanakan bersama dengan orang tua. Yang keempat, setelah selesai pelaksanaan observasi kelas, saya mengajak orang tua untuk memberikan umpan balik terhadap guru dan juga keberadaan pembelajaran yang telah berlangsung di kelas tadi. Bagaimana mereka memberikan tanggapan-tanggapan dan juga mungkin juga umpan balik saran serta masukan yang cukup terhadap guru agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, menantang, memotivasi, interaktif dan juga lebih lagi itu adalah menyenangkan bagi siswa sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. Aksi yang kelima, saya mengajak orang tua dan guru merefleksikan dan mempelajari apa yang telah mereka lakukan di kelas tadi untuk bisa memberikan gambaran bagaimana kedepannya pembelajaran di kelas bisa berlangsung lebih baik dengan menekankan proses pertumbuhan belajar anak-anak. Aksi yang terakhir yaitu aksi yang keenam, saya mendorong orang tua untuk memanfaatkan platform digital seperti Instagram, Google Worksheet, kemudian juga Facebook Sekolah agar mereka mampu memberikan dukungan, saran, kemudian juga perbaikan-perbaikan yang dirasa diperlukan oleh sekolah untuk memperbaiki pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan anak-anak. Sehingga keterlibatan mereka benar-benar mampu mendukung bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang dengan lebih baik sesuai dengan potensi terbaik anak-anak kita. Hasil dari aksi-aksi di atas menunjukkan dan juga memberikan pemahaman pada orang tua bahwa tugas guru itu sangat berat. Bagaimana guru setiap hari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran anak agar anak-anak bisa menumbuhkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik untuk bekal mereka di kehidupan masyarakat. Selain itu, guru juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi anak-anak. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua itu sangat-sangat mereka rasakan mampu memberikan dukungan dan bantuan agar hubungan yang akrab itu bisa terjalin sehingga anak-anak terdampingi di dalam belajarnya.